Selanjutnya adalah kita merancang dan membangun user interface-nya. Jadi kalau kalian membuat web tuh, gampangnya itu kita buat dulu user interface-nya supaya kita ada gambaran alur-alurnya seperti apa. Jangan langsung buat satu insert update semuanya, masuk lagi kedua, jangan. Kita buatnya kompak satu kali. User interface ya semua user interface. Kalau mau buat insert ya semua insert sampai habis dulu baru masuk ke yang lain. Itu lebih cepat. Kita akan buat user interface-nya, klik di Visual Studio Code, kemudian di admin sini, di bagian user interface, kita tambahkan, ini untuk halaman admin. Admin juga bisa mengolah data pasien kan? Atau tidak? Bisa, harusnya bisa. Berarti kita tambahkan di file di sini. Nah, ada interface untuk tambah data pasien. Iya kan? Kenapa? Nah, kita pakai insert update delete saja ya. Insert pasien. Dot. Oke. Terus apa lagi? Insert pasien. Update. Kalau update itu apakah mau dibuat halaman sendiri atau kita pakai modal? Pakai modal. Kalau pakai modal berarti di pasien ini kita jangan pakai insert. Kalau ada insert berarti harus ada update lagi toh. Kita rename dengan nama apa namanya? Data pasien. Ya toh? Data pasien. Data pasien itu kan nanti ada isi insertnya, ada update-nya, ada delete-nya. Ya. Kalau kita misalkan kita pisahkan form insert-nya sendiri, form update-nya sendiri, berarti ya sudah kita kasih nama insert pasien, update pasien. Tetapi ini kan kita rencana bahwa update-nya itu dia menyatu dengan halaman insert, kita pakai modal kan. Nah, berarti dia gabung. Nah, maka saat itu kita kasih nama data pasien saja. Kecuali kalian pisah, kecuali dia memang halamannya terpisah. Kalau halamannya satu, kita tulis data pasien. Terus apa lagi? Untuk ini masih di admin, punyanya si admin. Data pasien, coba kalian lihat di Excel. Di sini yang sudah kita buat. Data karyawan. Kita tutup database-nya. Selanjutnya buat file lagi data karyawan. Silakan kalian juga punya dikerjakan. Data karyawan, terus data di sini kan ada detail keahlian dokter dan keahlian dokter. Yang kita tulis duluan adalah keahlian dokter. Keahlian dokter. Data keahlian dokter. Terus data detail keahlian dokter. Keahlian dokter dengan detail keahlian dokter ini kita pisahkan di halaman yang berbeda saja. Ngerti ya? Di data detail keahlian dokter. Terus data berikutnya data poli, dokter poli, ruang. Data poli. Terus poli, dokter poli, ruang.
Kalian juga kerjaan, sebentar saya periksa. Data ruang, terus data jadwal karyawan, data rekam medis. Jadwal karyawan, data rekam medis, data penyakit, detail penyakit. Data penyakit, data detail penyakit. Data obat, resep, rawat inap. Obat, resep, rawat inap. Kamar, detail perawat jaga. Detail perawat jaga. Data cek kebersihan kamar, data cek kebersihan ruang. Oke, jadi totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 18. Ada 18 sesuai dengan di sini. Data pasien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Ada 18 user interface. Yaitu data cek kebersihan kamar, data cek kebersihan ruangan, data cek kebersihan ruang, data detail keahlian dokter. Perhatikan apa yang kalian ketik harus benar ya hurufnya itu. Jangan sampai salah ketik. Ditulis sambung ya, jangan ada spasi. Data detail penyakit, nah ini harus penyakit. Habis kalian ketik, dicek kembali. Data detail perawat jaga, data dokter poli, data jadwal karyawan, data kamar, data karyawan, data keahlian dokter, data obat, data pasien, data penyakit, data poli, data rawat inap, data rekam medis, data resep, dan data ruang yang terakhir. Itu untuk username-nya. Kalian ikuti file Excel itu yang sudah dibuat. Kemudian ini kita masih selesaikan yang admin punya ya untuk user interface. Ada penambahan user interface-nya? Pas. Selanjutnya
kita akan membuat user interface untuk, ini kita selesaikan dulu yang user interface tuh. User interface untuk apoteker. Sabar, untuk apa? Pasien dulu, kan mulai dari awal toh. Pasien di user interface. Silakan buka di pasien user interface. Oke, silakan saya tunggu kalian sampai di mana. Oke, setelah user interface-nya ini kita selesai buat, kita akan buat user interface untuk yang tadi adminnya. User interface untuk pasien. Kita klik di pasien, kemudian pilih user interface-nya. Sampai dia foldernya ini ikonnya terbuka. Kemudian kita pilih new file. Nah, untuk pasiennya itu kira-kira apa? Halo? Untuk pasien? Untuk pasiennya itu kan nanti dia berisi formulir pendaftaran toh. Pendaftaran pasien baru. Berarti kita kasih ini tulis pendaftaran. Tidak usah pakai pasien lagi karena dia memang ada di folder pasien toh. Pasien.php. Oke, setelah itu apa? Mendaftar sendiri, kemudian yang kedua, pasien dapat melihat riwayat rekam medisnya. Berarti ya, dia periksa berapa kali dan rekam medisnya ke mana. Berarti ada satu folder lagi, satu file lagi adalah riwayat PHP. Di dalam riwayat rekam medis ini, dia dapat melihat hasil rekam medis, hasil diagnosa, hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian daftar resep obat, daftar penyakit, dia bisa lihat satu kali. Itu kita gabung dalam satu halaman saja ya. Gabung satu halaman kita buat dalam bentuk tab-tab toh. Tab obat, tab ini, tab ini. Tapi dia dalam satu user interface saja. Jangan kita kasih pisah lagi, nanti terlalu banyak halaman. Jadi untuk user interface pasien itu hanya pendaftaran, itu kita kasih pisah halaman sendiri. Sementara riwayat rekam medis, itu dia benar-benar kalau ubah data pasien, itu kita pakai modal saja ya ubah. Nah, kalau riwayat rekam medis ya isinya begini. Atau ada yang mau tambahkan lagi? Untuk user interface-nya si pasien, kayaknya hanya ada dua. Dia tugasnya itu hanya mendaftar, kemudian riwayat rekam medis. Satu lagi, dia mendaftar untuk melakukan pelayanan. Pendaftaran ini kan, ini adalah pendaftaran pasien baru toh. Harus jelas nih. Pendaftaran baru. Lalu dia ada pendaftaran pelayanan. Iya kan? Dia mendaftar pelayanan, dia mau ngambil kode booking tuh. Berarti harus ada file baru lagi adalah pendaftaran pelayanan. .php. Nah, ada pendaftaran baru, pendaftaran pelayanan, dan riwayat rekam medis. Cukup itu, cukup 3. Jadi nanti pasien dia hanya mengakses 3 halaman saja. Halaman yang pertama adalah pendaftaran baru, di mana seorang pasien baru yang mau pergi berobat. Kemudian ada pendaftaran pelayanan. Setiap kali dia mau berobat tuh dia harus mendaftar, mau berobat atau melakukan kontrol. Kemudian riwayat rekam medis itu dia melihat semua riwayat yang pernah dialaminya. Itu user interface untuk pasien. Silakan buatkan user interface untuk pasien. Oke, ini layarnya saya kasih besar biar kalian bisa lihat dengan jelas. Setelah pasien kita lanjut ke user interface yang mana? Pasien kita menuju ke karyawan. Karyawan. Nah, kalau karyawan ini, perhatikan, di sini ada karyawan atau tidak? Oh, tidak ada. Memang karyawan kan dikelola langsung oleh si admin. Karyawan kan dikelola oleh admin, jadi tidak perlu. Kita menuju ke dokter dulu ya, atau perawat dulu? Perawat, kan pasien bertemu langsung dengan perawat dulu toh, berurutan.
Di perawat periksa mana nih? Oke, kita dengan perawat pemeriksa, terus di user interface. Nah, kira-kira ada form apa di sini? Perawat pemeriksa, berarti dia hanya kan perawatnya datang, ketemu si perawat, perawat akan periksa. Berarti di sini pemeriksaan toh. Kita kasih nama halaman pemeriksaan. Masukkan nomor pasien, muncul dia punya data, tinggal dia isi. Berarti halaman pemeriksaan. Pemeriksaan awal, kasih nama pemeriksaan awal. .php. Apakah di pasti hanya ini saja? Ataukah dia perlu halaman untuk monitoring? Pemeriksaan itu kan dia memasukkan halaman khusus. Ketika dia masukkan kode pasien kan berisi data pasien itu sendiri. Monitoring itu artinya dia memonitoring pasien di hari itu. Semua pasien yang datang di hari itu maka dia display semua di situ. Baru dia cari, oh Rudolf. Klik Rudolf, maka muncul halaman khusus untuk Rudolf punya. Mengerti? Jadi harus ada halaman pembuka dulu. Namanya halaman monitoring saja ya. Monitoring. Dia itu bukan monitoring pasien, monitoring pemeriksaan awal toh. Monitoring apa namanya? Kan ini hanya penamaan saja. Dia monitoring pasien. Monitoring pasien juga boleh. Pasien yang terdata di hari itu. Mengerti itu maksud saya? Monitoring pasien saja. Atau kurang pas, monitoring pemeriksaan. Monitoring pemeriksaan .php. Apalagi? Jadi pasien datang, si perawat membuka halaman monitoring pemeriksaan. Setelah dia buka halaman monitoring pemeriksaan, dia akan memilih pasien yang datang itu. Kemudian sudah dia mengisi data-datanya, statusnya dan sebagainya. Oke, untuk perawat pemeriksa sudah. Selanjutnya dia akan bertemu dengan dokter. Maka kita buka dokter, kita klik di user interface milik dokter sampai anak panahnya mengarah ke bawah, lalu pilih. Nah, kalau ini juga harus ada monitoring pemeriksaan. Jadi dokter juga bisa tahu hari ini pasien yang akan menemui dia, pasiennya siapa-siapa saja. Mengerti? Berarti harus ada sama dengan si perawat tadi. Monitoring pemeriksaan .php. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan. Setelah dokter pilih pasiennya apa, lalu dokter kan mendiagnosa dan menginput data-data lanjutan toh. Pemeriksaan lanjutan .php. Kemudian dokter menentukan apa? Dokter memberikan resep kan? Resep kan pasti dia memilih detail obatnya. Dia menentukan detail obatnya. Berarti halaman apa lagi di sini? Itu halaman sendiri saja. Halaman yang namanya membuat resep atau apa? Resep saja. Resep.php. Terus halaman untuk diagnosanya. Dia tentukan atau diagnosanya mau fungsi tambah tapi pakai modal. Kan penyakit kan tidak banyak, hanya sedikit. Dia menambah per rekam medisnya. Kan ini kan di pemeriksaan lanjutan itu kan dia menambahkan. Dia bisa mengurangi. Di tanggal sekian rekam medisnya apa, tanggal sekian. Jadi bagaimana? Ketong buat halaman sendiri sih tidak apa-apa. Halaman sendiri saja. Kemudian ada berikutnya adalah diagnosa. Oke. Jadi dokter itu pertama, dia klik di monitoring pemeriksaan, kemudian memilih untuk pemeriksaan lanjutan.
Kemudian fitur untuk menambahkan diagnosa, dia menderita penyakit apa, dan fitur untuk memberikan resep. Oke, untuk user interface dokter cukup. Setelah itu dokter, dari sini dokter ketemu siapa? Kasir toh. Kasir. Nah, kasirnya itu dia lihat apa kasirnya? Bukan kasir. Biaya kan, tapi dia bisa monitoring pasien-pasien yang akan datang ke dia, dia sudah tahu. Berarti ya, monitoring pasien yang akan melakukan pembayaran, dia bisa tahu. Jadi oh ini belum bayar, ini sudah bayar, harusnya begitu. Monitoring, kita kasih nama monitoring pembayaran. Setelah itu, setelah dia panggil pasiennya datang, dia masukkan kode pasien dan muncul data pasien itu sendiri toh. Berarti ada data pembayaran. Data pembayaran ini sebenarnya dia sudah hitung otomatis dari dokter yang sudah input tadi detail-detail obat kan. Dia langsung pembayaran. Pembayaran.php. Hanya itu saja sih. Monitoring pembayaran. Nanti si pasien si kasir itu dia sudah otomatis tahu biayanya berapa. Kenapa begitu? Karena ketika dokter mengisi detail obatnya, resepnya itu otomatis biayanya langsung keluar. Ketika pasien dia bertemu dengan dokter, maka biayanya juga langsung keluar. Jadi sebenarnya itu sudah otomatis. Mungkin si kasir menambahkan biaya-biaya lain, bisa saja ada biaya tambahan. Nanti itu berkembang saat kita mengembangkan sistem, perlu ada modifikasi, ya tinggal kita tambahkan. Tapi ini yang dasarnya dulu. Jadi hanya bisa monitoring pembayaran dan dia bisa melakukan transaksi pembayaran. Hanya itu saja sih menurut saya untuk kasir. Oke, untuk sementara begitu. Selanjutnya dia bertemu dengan ke apotik. Mana apoteker? Oke. Apoteker di bagian user interface. Pastikan anak panah bawah dan foldernya terbuka. Klik di sini. Nah, kalau apoteker tuh dia monitoring kan? Sama, monitoring pasien yang mau mengambil obat kan? Berarti nama monitoring apa? Pengambilan obat atau monitoring resep. Monitoring resep ini berisi data-data pasien yang akan mengambil obat di situ. Kemudian apa lagi? Berikut adalah mengambil obat di situ, tapi si pasien sudah tahu, si apoteker tidak perlu lagi repot-repot tanya obat apa, kan si dokter sudah input. Berarti nanti di sini dia menambahkan fitur apa? Penyerahan obat, oh. Dia menyerahkan obat ke pasien. Rudolf mabuk laut tuh. Penyerahan obat. User interface ada monitoring resep dan penyerahan obat. Penyerahan obat itu artinya si apotik menyerahkan obat ke pasien. Hanya dua itu saja kayaknya. Nanti di monitoring resep itu artinya si apoteker dia bisa melihat pasien tertentu dengan jenis obatnya apa saja. Itu kan sudah diinput oleh si dokter, toh dia hanya bisa lihat-lihat saja. Kemudian penyerahan itu
form yang hanya berisi update saja, sudah terima atau belum. Jadi kayak hanya satu kolom. Penyerahan obatnya. Oke, jadi penyerahan kan monitoring kan dia menampilkan semulu. Penyerahan obat ya dia menampilkan khusus untuk pasien tertentu. Oke, setelah di apoteker langsung dia pulang kan? Nah, sekarang kita lanjut bagaimana dengan pasien yang rawat inap. Pasien yang rawat inap berarti dia akan bertemu dengan petugas pendaftaran. Nah, di petugas pendaftaran ini user interface pasti ada monitoring juga toh? Iya kan? Monitoring apa? Si petugas pendaftaran dia bisa melihat atau mengetahui pasien-pasien mana yang akan dirawat jaga toh? Ya akan dirawat inap, ikut lagi si Penny lagi. User interface berarti monitoring pasien monitoring rawat inap saja ya. Monitoring rawat inap, setelah itu pendaftaran rawat inap dibedakan. Kalau monitoring rawat inap dia melihat seluruh. Monitoring rawat inap .php, kemudian pendaftaran rawat itu per orang, per pasien. Oke, setelah pendaftaran rawat inap, sudah dia hanya dua itu sah. Dia melihat monitoring yang mau rawat inap, kemudian dia mendaftar rawat inap. Monitoring rawat inap ini dia bisa monitoring ketersediaan kamar. Kamar mana yang masih kosong. Jadi nanti sistem kita tuh model kayak di bioskop. Ada kamar-kamar terus yang sudah penuh warna merah. Kayak di si Amir itu yang lihat meja yang rusak. Kayak begitu. Monitoring rawat inap, pendaftaran rawat inap. Dua saja sih sebenarnya. Oke, setelah itu apa lagi? Pemeriksa kan sudah. Perawat jaga. Perawat jaga ini dia hanya buat apa? Dia hanya monitoring sah. Monitoring rawat inap kan? Monitoring rawat inap.php. Dia hanya monitoring rawat inap sah. Setelah itu cleaning service dia buat apa? Dia juga hanya monitoring rawat inap kan? Dia hanya monitoring di ruangan dan menginput data toh. Monitoring ruangan mana yang sudah bersih, mana yang belum dibersihkan. Berarti monitoring kamar kan? Monitoring kebersihan kamar. Monitoring kamar. Monitoring kamar.php. Oke, terus si dapur monitoring gizi pasien kan? Monitoring gizi pasien. Oke. Sudah semua nih. Oke, saya ulangi lagi. Oke, perhatikan mulai dari admin. Adminnya itu di user interface-nya ada berapa tadi? 18 ya. 18. Kemudian di apotekernya itu ada monitoring resep dengan penyerahan obat. Kemudian di cleaning service itu user interface-nya hanya monitoring kamar. Kemudian di dapur monitoring gizi pasien. Kemudian di dokter punya itu ada monitoring pemeriksaan lanjutan, pemberian resep dan diagnosa. Kemudian di kasir, user interface-nya adalah monitoring pembayaran dan transaksi pembayaran itu sendiri. Kemudian pasien, itu ada pendaftaran pasien baru, pendaftaran pelayanan dan riwayat rekam medis. Kemudian perawat jaga,
dia hanya monitoring rawat inap. Kemudian perawat pemeriksa, dia monitoring pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan awal. Kemudian petugas pendaftaran, dia monitoring rawat inap dan pendaftaran rawat inap. Itu model perancangan yang sementara. Model perancangan user interface untuk semua user atau untuk semua aktor. Kemudian si admin, kita lupa, admin itu kan dia pasti melakukan login kan? Ya, berarti di user interface kita tambahkan satu yang namanya index. Kita kasih nama index. Index.php, indeksnya huruf kecil semua. Kemudian kita lanjut ke apoteker, juga dia akan login. Maka di user interface kita beri halaman baru yang namanya index.php. Ini untuk loginnya. Kemudian di cleaning service juga sama. Kita tambahkan satu user interface untuk index. Namanya index, semua index. Boleh nama sama, boleh. Karena dia kan beda folder toh. Kecuali sama folder ya tidak boleh. Beda folder. Semua aktor itu, semua user harus login. Dapur juga sama, user interface-nya kita tambahkan index. Kemudian dokter sama. Selanjutnya kasir. Kemudian pasien. Kemudian perawat jaga. Perawat pemeriksa. Kemudian petugas pendaftaran. Oke. Di sini saya display kembali, perhatikan. Untuk admin seperti ini, coba kalian cocokkan. Ada indeks di bagian bawah. Kemudian admin ada 19 kan? Oke, apoteker ada 3. Ada indeks, monitoring resep, dan penyerahan obat. Kemudian untuk cleaning service itu ada indeks dan monitoring kamar. Indeks ini nanti untuk login. Kemudian dapur itu untuk indeks dan monitoring gizi pasien. Kemudian dokter ada 5 yaitu diagnosa, indeks, monitoring pemeriksaan, pemeriksaan lanjutan, dan resep. Kemudian kasir itu ada indeks, monitoring pembayaran dan pembayaran. Berikut pasien itu ada 4, indeks pendaftaran baru, pendaftaran pelayanan, dan riwayat rekam medis. Kemudian perawat jaga ada indeks, monitoring rawat inap. Berikut perawat pemeriksa itu ada indeks, monitoring pemeriksaan dan pemeriksaan awal. Kemudian petugas pendaftaran ada indeks, monitoring rawat inap dan pendaftaran rawat inap. Ini dia punya rancangan user interface sementara. Dia punya form-form yang nanti kita buat. Yang sementara nanti akan bertumbuh saat kita membangun sistemnya.